Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang dampak kekerasan seksual terhadap anak terhadap Pancasila. Baik, untuk itu saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu perkenalkan nama saya Abdul Majid. Perkenalkan, nama saya Zevanya Nurhi Hokafian. Perkenalkan, nama saya Madi Udiani Tangkas Sukmawardana. Perkenalkan, saya Patricia Evangeline. Dan kami akan mempresentasikan presentasi kami. Kami akan menjelaskan 4 bagian dalam presentasi ini. Yang pertama itu ada pengertian dan penjelasan tentang kekerasan seksual. Yang kedua yaitu ada contoh kasus dari kekerasan seksual itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada dasar hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak. Dan yang terakhir itu hubungan kekerasan seksual dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pengertian kekerasan seksual itu apa sih? Jadi kekerasan seksual itu adalah tindakan berkaitan dengan seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara fisik merujuk pada hal seksual. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama itu pornografi. Nah, pornografi ini tuh biasanya tuh muncul dari imajinasi seksual pada pelaku karena pelaku ini sering menonton film atau tontonan yang berbau pornografi sehingga dia muncul fantasi-fantasi dalam otaknya. Terus itu yang kedua ada kepolosan anak-anak. Nah, anak-anak itu biasanya nggak tahu apa yang sebenarnya dilakukan kepada dia, jadi dia juga nggak ada kepikiran dan nggak berdaya untuk melawan dan melaporkan hal tersebut. Lalu yang ketiga itu ada kurangnya perhatian orang tua. Biasanya korban hidup sangat bebas tanpa pantauan orang. Terakhir itu ada kurangnya edukasi seksual. Kurangnya edukasi seksual terhadap para pelaku sehingga mereka lebih senang untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Macam-macam kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu dibagi jadi 2, yaitu familial abuse dan extrafamilial abuse. Nah, familial abuse ini adalah kekerasan seksual di mana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti, atau biasa dikenal sebagai incest. Menurut Meyer, terdapat 3 kategori incest, yaitu penganiayaan atau sexual molestation. Hal ini meliputi interaksi non-coitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism. Semua hal yang berkaitan dengan menstimulasi pelaku secara seksual. Yang kedua itu ada perkosaan atau sexual assault, berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis, dan stimulasi oral pada klitoris. Dan yang terakhir itu ada perkosaan secara paksa atau forcible rape, meliputi kontak seksual, rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Lalu yang kedua itu ada extrafamilial abuse. Nah, extrafamilial abuse ini kekerasan seksual dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Para pelaku ini biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut. Misalnya mungkin kayak teman sekolahnya atau mungkin orang yang dikenal dari media sosial ataupun yang lainnya. Kemudian pelaku ini memanfaatkan relasi tersebut untuk menjebak korbannya, yaitu anak-anak, untuk dilecehkan secara seksual. Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedofil. Pedofilia dapat diartikan menyukai anak-anak. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi itu dampak kekerasan seksual bagi anak. Itu ada 4 macam. Itu pertama itu pengkhianatan. Dengan mengalami kekerasan seksual, anak-anak mulai merasa takut dan kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa. Selanjutnya itu trauma secara seksual atau traumatic sexualization. Itu setelah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan ini, beragam trauma seksual akan menghantui pikiran anak-anak tersebut. Terus yang ketiga itu merasa tidak berdaya atau powerlessness. Itu karena adanya trauma yang dialami anak-anak. Mereka jadi merasa lemah baik secara fisik dan psikis.
Terus yang keempat itu stigmatization. Dengan kejadian mereka alami itu membuat anak-anak memiliki stigma negatif dalam dirinya. Mereka cenderung merasa bersalah, rendah diri, dan tidak bahagia. Next. Itu selanjutnya itu dasar hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak. Baik dalam dasar hukum ini itu terdapat pada beberapa undang-undang atau pasal. Itu yang pertama adalah pasal KUHP, itu pasal 29 ayat 1 KUHP pada pasal 287 KUHP. Terus yang kedua itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Nah, di undang-undang ini terdapat beberapa bagian, itu pada pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2016. Terus yang kedua itu pasal 381 Peraturan Pusat Nomor 1 tahun 2016. Next. Baik, selanjutnya yaitu hukuman bagi pelaku. Yang pertama, pidana penjara minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun terdapat pada pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2016. Yang kedua, denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Yang ketiga, pemerintah Indonesia telah mengusulkan hukuman baru bagi si pelaku, yaitu hukuman kebiri, yaitu terdapat pada PP nomor 70 tahun 2020. Lanjut. Yang selanjutnya itu contoh kasus kekerasan seksual, di mana di sini kita mengambil kasus pemerkosaan remaja putri berusia 16 tahun di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, yang digilir 17 pemuda, di mana salah satu pelakunya merupakan pacar korban. Lanjut. Kejadian berlangsung pada 6 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WITA. Sebelumnya, korban dan pelaku berinisial MSI melakukan komunikasi melalui pesan WhatsApp. Selanjutnya, korban dibawa pergi berboncengan bertiga oleh MSI dan AS untuk menuju rumah AS. Saat sampai di rumah AS itu, si cewek diajak meminum minuman keras terlebih dahulu. Setelah si cewek mabuk, lalu ke-17 lelaki tersebut melakukan perbuatan bejatnya dengan menyetubuhi korban secara bergantian. Akibat kejadian tersebut, paman korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres HSU guna proses lebih lanjut. Peristiwa pencabulan ini dilakukan para pelaku bukan hanya satu kali, tapi sudah berulang-ulang, mulai terjadi sejak April hingga Mei 2021. Fakta lainnya adalah cewek tersebut sering membuat konten TikTok dengan 17 pria tersebut. Akibatnya, ke-17 pelaku tersebut dikenai pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di mana pelaku bisa dipenjara 5-15 tahun. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada contoh kekerasan seksual lainnya yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, yang pernah terjadi di Indonesia itu ada beragam jenisnya, misalnya pelecehan seksual oleh guru secara bergilir maupun personal. Lalu ada penculikan dan pemerkosaan anak, pelecehan seksual terhadap anak kecil yang sedang beribadah, dan juga melakukan seks secara paksa terhadap anak di bawah umur. Lalu slide selanjutnya. Nah, jadi hubungan kekerasan seksual dengan Pancasila itu apa sih? Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi Indonesia mengandung nilai-nilai yang dapat dikaitkan dengan kekerasan seksual dalam rangka mengatur maupun mencegah terjadinya kekerasan seksual. Hal ini didasarkan 45 butir pengamalan Pancasila. Slide selanjutnya. Nah, sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan sebagai pencipta.
agama yang resmi diakui di Indonesia mengatur dan melarang aksi kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Nah, lalu slide selanjutnya. Nah, sila kedua, ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mewajibkan manusia untuk saling mencintai dan juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi karena pemerkosaan itu merupakan hal yang melanggar nilai kemanusiaan, jadi Pancasila, lebih tepatnya sila kedua, melarang terjadinya kekerasan seksual ini. Nah, lalu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengharuskan manusia untuk bersifat adil dan menjunjung hak-hak satu sama lain. Selanjutnya. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini adalah kekerasan seksual terhadap anak sangat berdampak buruk dalam jangka panjang. Oleh karena itu, anak-anak sangat butuh pendampingan orang tua dan juga orang tua wajib mendidik anaknya tentang seksualitas. Kalau bisa, anaknya dipantau agar tidak terjerumus dalam pornografi. Kekerasan seksual ini juga sebenarnya berkaitan dengan Pancasila, terutama di bagian sila kedua dan kelima, di mana manusia harus diperlakukan selayaknya manusia karena tidak ada manusia yang layak dilecehkan. Juga keadilan bagi pelaku kekerasan seksual harus diyakini sesuai hukum yang berlaku. Next. Ya, jadi sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.